6 jenis kura-kura air versi Jonah Hobby. Oke guys, balik lagi di channel Jonah Hobby. Kali ini kita akan bahas tentang 7 jenis kura-kura air. Mari kita saksikan. Yang pertama, kura-kura res, red ear slider, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kura-kura Brazil. Kura-kura dengan ciri khas garis merah di telinganya banyak sekali kita temui di pasaran. Karena kura-kura air jenis satu ini gampang untuk dipelihara dan harganya yang relatif murah. Sifatnya yang tidak begitu agresif membuat kura-kura air ini mudah bersahabat dengan manusia dan juga tidak susah dalam pemberian pakannya. Warna tempurung yang berwarna hijau membuat kura-kura ini menarik untuk dipelihara umumnya pada usia baby. Dan jika mereka sudah dewasa, tempurungnya berubah warna menjadi kecoklatan. Kura-kura Brazil ini diprediksi bisa hidup hingga 30 tahun. Untuk pakannya sendiri, saya biasa memberikan pelet ikan atau pelet khusus kura-kura. Dan sayuran seperti kangkung, bayam, serta buah pisang juga termasuk dalam menu makanannya, agar kura-kura tidak bosan dalam menerima makan yang diberikan. Nomor 2, kura-kura Ambon. Kura-kura Ambon memiliki nama lain yaitu kuya batok atau kura-kura patah dada. Dalam bahasa Inggrisnya disebut juga Ambonia box turtle. Mereka banyak ditemukan di berbagai area antara lain sungai besar maupun kecil dengan arus yang lambat sampai yang sedang, persawahan, kolam, dan rawa. Di Indonesia sendiri, daerah penyebarannya meliputi Sumatera, Natuna, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, Sumbawa, dan Timor. Secara morfologi, kura-kura Ambon memiliki panjang perisai punggung yang dapat mencapai 25 cm. Salah satu ciri khas spesies ini adalah garis kuning pada kepala. Motifnya mengelilingi tepi bagian atas dan pipi, iris mata dan bibir berwarna kuning. Perisai punggung relatif tinggi dengan 3 baris lunas. Kura-kura jenis air ini biasa juga mengkonsumsi ikan kecil dan udang, namun mereka juga mau apabila kita kasih pelet ikan atau pelet khusus kura-kura. Selain kura-kura Brazil, kura-kura Ambon ini juga banyak ditemukan di pasaran. Selain harganya yang relatif murah, bentuk kura-kura ini juga menarik dengan tempurung yang besar dan berwarna hitam. Namun apabila kita tidak bisa merawatnya dengan benar, maka kura-kura ini gampang sekali terserang penyakit ataupun jamur pada tempurungnya. Jadi selalu perhatikan kebersihan air dan media kolamnya ya. Nomor 3, kura-kura pipi putih atau biasa disebut juga kura-kura piput. Wajah yang imut serta warna yang hitam seperti gosong membuat kura-kura air satu ini banyak digemari oleh pecinta kura-kura. Kura-kura yang berwarna hitam di bagian punggung, atas kepala, dan perut, terdapat bercak putih atau pucat pada pipi dan di atas matanya. Oleh karena itu dia dijuluki kura-kura pipi putih. Garis-garis atau pola putih kekuningan terdapat di sekitar hubungan antara keping-keping perut atau kadang kala hitam seluruhnya. Kura-kura pipi putih menyukai wilayah berair tenang seperti rawa-rawa atau sungai kecil berarus lambat. Dikenal terutama sebagai karnivora, jenis ini diketahui memangsa ikan, udang, dan aneka siput. Namun juga mau memakan buah-buahan dan dedaunan. Kura-kura ini didapati menyebar di Burma, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan juga ada di Indonesia, di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Perubahan dan kehilangan habitat diduga telah mengancam kelestarian ini. Ditambah lagi dengan tekanan penangkapan di alam untuk diperdagangkan. Karena Unit Konservasi Dunia atau yang disingkat IUCN telah memasukkan kura-kura pipi putih ke dalam kategori rentan. Jadi buat teman-teman yang memelihara kura-kura piput ini, tolong dijaga kelestariannya ya. Kalau bisa dikembangbiakan habitatnya agar kura-kura piput tetap ada dan lestari.
Nomor 4, kura-kura MSE atau singkatan dari Malayan Snail Eating. Dalam terjemahannya berarti kura-kura pemakan siput. Kura-kura ini sendiri cukup unik. Mengapa? Bentuknya yang unik sekaligus siput sebagai favoritnya menjadikan daya tarik tersendiri di kalangan pecinta kura-kura di Indonesia. Harga Malayan Snail Eater sendiri juga sangat terjangkau kok. Oke, kita mulai dari bentuk fisiknya ya. Bentuk fisiknya dari Malayan Snail Eater sebenarnya cukup unik, walau memang tidak terlalu mencolok. Kita identifikasi dari kerapasnya dulu ya. Nah, kerapasnya berwarna coklat dihias dengan garis-garis kuning di bagian tepinya. Jika dilihat dari jauh, memang kerapasnya membentuk seperti kubah. Benar kan? Pada bagian kepalanya yang berwarna hitam pun terdapat motif garis-garis terang semakin menambah kesan lucu pada Malayan Snail Eater ini. Tidak hanya kepalanya saja yang besar, namun juga rahangnya yang kuat. Buat apa sih memangnya? Itu semua ternyata untuk mendukung kebiasaannya memakan siput. Kalau kita berbicara soal ukuran, kura-kura ini bisa dikatakan tidak terlalu besar pertumbuhannya. MSE atau Malayan Snail Eater Turtle mampu tumbuh mencapai panjang 20-30 cm. Nomor 5, kura-kura daun. Kura-kura daun atau dalam bahasa Inggrisnya Asian Leaf Turtle merupakan kura-kura air yang bentuk plastronnya menyerupai daun kering berwarna coklat. Namun tak jarang para pecinta kura-kura menyebutnya kura-kura bergerigi karena bentuk ujung kerapasnya yang bergerigi. Mereka adalah hewan omnivora. Di alam liar mereka memakan beberapa jenis serangga seperti jangkrik dan belalang, lalu beberapa moluska. Mereka juga tidak menolak buah-buahan dan sayuran. Kura-kura daun Asia atau dalam bahasa Latinnya Siamese dentata atau kura-kura bergerigi adalah spesies kura-kura yang ditemukan di Asia Tenggara. Kura-kura daun ini sendiri banyak jenisnya loh di habitat asli mereka. Namun yang banyak beredar di pasaran adalah kura-kura daun dengan bentuk cangkang yang bergerigi. Jika dibandingkan dengan jenis kura-kura air lainnya, kura-kura daun tergolong jenis yang pasif dan tidak terlalu banyak bergerak. Namun gak ada salahnya untuk mencoba memelihara kura jenis ini sebagai tambahan koleksi. Nomor 6, kura-kura platinota. Kura-kura platinota si eksotis yang hampir langka. Tak banyak artikel yang saya temukan tentang kura-kura air yang satu ini. Namun bentuknya yang eksotis dengan tempurung yang membesar ke atas serta berwarna kecoklatan membuat saya tertarik untuk mengkoleksi jenis kura-kura air yang satu ini. Perawakan wajahnya yang cukup garang sehingga saya rasa kura-kura ini tidak cocok bermain dengan anak kecil dan sifatnya yang agresif sewaktu diangkat. Kura-kura ini juga memiliki kuku yang tajam, jadi apabila kita tidak berhati-hati dalam memegangnya, kita bisa terluka. Untuk harga pasarannya sendiri relatif bervariasi, tapi lumayan cukup di atas rata-rata kura air pada umumnya. Bagi teman-teman yang memiliki informasi lebih tentang kura-kura ini, bisa berbagi pengalaman di kolom komentar, agar menambah wawasan bagi para pecinta kura-kura.